Kalau Indonesia diperkuat banyak sekali pemain naturalisasi dari jalur keturunan ya, dari Belanda ya saudara-saudara ya, dari Belanda. Maka Cina ini punya sistem yang unik lagi. Mereka diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi dari Brasil. Brasil saudara-saudara, tetapi tidak punya darah Cina. Jadi pemain-pemain asing yang main di Liga Super Cina ya mirip dengan pemain-pemain di tim nasional Malaysia lah saudara-saudara. Halo saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini vibes-nya, atmosfernya, suasana pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan Juni itu sudah mulai terasa saudara-saudara. Tanggal 5 Juni akan menghadapi Cina dan tanggal 10 Juni akan menghadapi Jepang. Dan vibes-nya, suasananya sudah mulai terlihat ketika PSSI secara resmi sudah meluncurkan harga tiket pertandingan nanti tanggal 5 di Stadion Utama Gelora Bung Karno mulai tanggal hari Kamis saudara-saudara. Kamis ini tanggal berapa ya? Kamis tanggal 15. Nah, hari ini kayaknya. Kamis tanggal 15 itu sudah mulai dirilis secara online. Silahkan war tiket, tetapi kapasitasnya berkurang 15% kan karena kasus yang kemarin itu waktu melawan Bahrain. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian para pemain juga beberapa sudah datang ke Bali walaupun belum jelas pemain yang diumumkan siapa. Kemudian nanti Cina lawan Indonesia. Cina itu juga sudah mulai bersiap. Mereka sudah mulai bersiap-siap untuk menggelar pemusatan latihan liganya, Liga Super Cina. Saya dengar akan di keep sementara waktu, diliburkan sementara waktu supaya para pemain bisa berlatih lebih lama sebelum terbang ke Indonesia. Sementara pelatih mereka, Branko Ivankovic, itu juga sudah tur ke seluruh negeri. touring ke seluruh negeri di Cina sana untuk memantau pemain-pemain di Liga Super Cina, saudara-saudara. Liga Super Cina, karena sumber utama pemain Cina, tim nasional Cina ada di Liga Super Cina. Liga Super Cina tentu saja kualitasnya lebih bagus dari Liga Indonesia. Sehingga pemain asingnya tidak perlu mengkritik wasit dan dihukum 1 tahun, tidak. Nah, itu si Branko Ivankovic. Dia sudah mengeliling dan ada beberapa pemain yang menarik dari Cina. Ada beberapa pemain naturalisasi, saudara-saudara. Mereka juga punya pemain keturunan sebenarnya di tim nasional, tetapi tidak terlalu bagus. Sementara yang bagus justru pemain naturalisasi. Beberapa di antaranya yang paling menonjol itu ada 4 pemain naturalisasi Cina yang berasal dari Brasil. Dan kemungkinan paling besar itu empatnya itu akan kembali dipanggil nanti melawan Indonesia kalau tidak cedera, saudara-saudara. 4 pemain naturalisasi dari Brasil itu
bermain di Liga Super Cina. Mereka sudah sesuai aturan FIFA kan 5 tahun kan, mereka sudah 5 tahun di Cina, mereka dinaturalisasi kemudian membela tim nasional Brasil, dan usianya ya tentu saja sudah tidak muda-muda lagi. 30-an tahun saudara-saudara. Ada 4 yang cukup sering membela tim nasional Brasil. Misalnya si Fernando Henrique de Conceição. Fernando nama Cinanya. Kemudian ada Alan Douglas Borges de Carvalho atau Alan, itu dari Brasil. Kemudian Elkerson de Oliveira Cardoso Arias Aikesen, itu nama Cinanya. Kemudian yang paling baru saudara-saudara adalah Serginho. Serginho itu adalah Sergio Antonio Soler de Oliveira Junior. Atau nama Cinanya ini susah ini saya bacakan ya. Sai Ejininau. Itu adalah nama Cina Serginho. Serginho ini paling baru. Dia dipanggil kemarin pada 2 FIFA Matchday edisi sebelumnya. Pada FIFA Matchday pertandingan sebelumnya itu dia dipanggil tetapi tidak dimainkan. Usianya 30 tahun, dia berasal dari Beijing Guoan dan posisinya adalah attacking midfield, gelandang serang bisa, second striker bisa. Dia sebelumnya pernah main di Kashima Antlers di Jepang, kemudian Changchun Yatai. Dia datang ke Cina itu dari Kashima Antlers, Changchun Yatai tahun 2020, kemudian baru tahun 2025 itu dia dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional Cina, dan kemungkinan terbesar kalau tidak ada halangan, dia bisa saja menjalani debut nanti ketika pertandingan Cina di Jakarta melawan tim nasional Indonesia. Serginho ini dinaturalisasi ke tim nasional Cina setelah menampilkan permainan yang bagus sekali selama kurang lebih 5 musim. 5 musim bersama Changchun Yatai dari 2020 sampai 2025. Itu selama 5 musim itu dia bermain 100 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 30 gol saudara-saudara. Di Liga Super Cina sendiri dia bermain 96 pertandingan dengan 27 gol saudara-saudara. Dan Changchun Yatai ini saudara-saudara, pada musim pertama dia 2020 waktu itu masih di China League One. Division 1 itu di bawahnya Liga Super Cina, dan itu dia langsung membawa Changchun Yatai menjadi juara di China League 1, Liga 1 Cina, tetapi di bawah kasta kedua ya, level kedua di bawah Liga Super Cina, Chinese Super League. Kemudian setelah promosi kan 2001, 2022, 2023, 2024 dia promosi ke bermain di Liga Super Cina bersama Changchun Yatai dengan penampilan yang bagus. Terlalu dominan lah dia pemain ini sangat dominan di lapangan sehingga dia mendapatkan paspornya. Dan pada tahun 2025 Liga Super Cina 2025 ini dia pindah ke Beijing Guoan. Dan sejauh ini dia baru bermain 4 pertandingan dan mencetak 1 gol dari, kalau nggak salah itu Liga Super Cina baru berjalan 12 atau 13 pertandingan ya saudara-saudara sampai minggu kemarin itu. Jadi tetapi ini penampilannya sangat bagus sehingga Branko Ivankovic mengajak dia untuk bergabung bersama tim nasional Cina. Dan setelah proses yang cukup singkat lah, kalau di Cina lah nggak ada korupsi di sana. Jadi prosesnya singkat dan birokrasinya tidak terlalu berbelit-belit, langsung naturalisasi, langsung dikasih paspor Cina dan dipanggil pada pertandingan sebelumnya saudara-saudara. Pertandingan sebelumnya waktu melawan Arab Saudi dan Australia, tetapi belum tampil. Kemungkinan besar ini Serginho ini akan diberi kesempatan tampil nanti melawan Indonesia. Serginho, kita tahu di Cina juga ada pemain naturalisasi dari Brasil, si Aikkelsen. Aikkelsen ini dia sudah membela Cina. Kalau nggak salah dia sudah tidak dipanggil lagi saudara-saudara. Kalau nggak salah dia sudah pensiun ya. Itu dia 19 pertandingan dan 4 gol. Terakhir dia main di Rongcheng apa siapa? Itu dia main di situ. Kemudian
Yang masih cukup aktif itu adalah Fernando karena Fernandinho itu baru 2024 dia dipanggil ke tim nasional Cina. Dia sudah bermain 7 kali dan mencetak 1 gol. Sekarang dia main di Shandong Taishan, sempat dipinjamkan ke Shanghai Shenhua, saudara-saudara. Kalau nggak salah sekarang masih di Shanghai Shenhua atau Shandong Taishan. Nah, itu dia di situ. Kemudian si Alan Carvalho, de Burgess Carvalho ini juga dia sudah sejak tahun 2021, bahkan dia generasi pertama pemain Brasil, tim nasional pemain naturalisasi Brasil di Cina. Sekarang dia main di Qingdao West Coast, saudara-saudara. Qingdao West Coast, dan dia sempat main di Brasil U20. Tetapi ya saya nggak tahu apakah Alan ini nanti akan dipanggil atau tidak, tetapi yang kemungkinan besar akan dipanggil ya si Serginho dan si siapa lagi, Fernandinho, saudara-saudara. Ini dua pemain Brasil yang cukup bagus dan masih cukup produktif dan cukup diandalkan oleh Branko Ivankovic untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, karena Cina ini dia butuh menang juga, sama seperti Indonesia. Cina dan Bahrain itu tidak bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Mereka bisa lolos ke putaran keempat, tapi nasibnya akan tergantung dari pertandingan nanti melawan Indonesia. Cina pertandingan tanggal 5 itu, kalau Cina berhasil mengalahkan Indonesia, dia akan punya potensi akan lolos, karena di pertandingan terakhir dia akan lawan Bahrain. Nah, itu akan menjadi penentuan. Tetapi kalau Cina kalah, ya sudah selesai. Maka itu Branko Ivankovic berusaha untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dia supaya bisa mengalahkan Indonesia. Dari pemain Cina yang ada beberapa, nggak banyak sih ya, ada beberapa pemain naturalisasi, ya tentu saja mirip dengan Indonesia, saudara. Indonesia kan juga pemain naturalisasi, pemain dari Belanda, mayoritas pemain dari Belanda. Bedanya kita Indonesia ini adalah punya darah Indonesia, keturunan Indonesia. Kita punya mulai dari penjaga gawang, 2 penjaga gawang, situ ada pemain keturunan Belanda, pemain keturunan Itali, di pertahanannya juga ada pemain keturunan Belanda, pemain keturunan Spanyol, pemain keturunan Inggris. Di tengah juga pemain keturunan Belanda, di depan juga sama. Jadi itu persamaannya adalah sama-sama menggunakan pemain natural, satu dari Brasil, satu dari Belanda dan macam-macam. Bedanya adalah mereka pemain asing yang di Liga Super Cina, sementara ini pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, dan itu sebenarnya harus dijadikan modal untuk tim nasional Indonesia menghadapi Cina, saudara-saudara. Pelajaran kekalahan dari pertandingan pertama itu harus dijadikan pelajaran, nggak boleh lagi terulang. Siapapun lawannya bermain dengan sepenuh hati, dan langkah untuk menggelar pemusatan latihan di Bali sejak tanggal 26 Mei ini menurut saya cukup bagus, dan beberapa pemain juga sudah terlihat ada di sana, misalnya Marcelino, misalnya Asnawi, walaupun saya nggak tahu nanti Asnawi akan dipanggil atau tidak. Marcelino kan sudah pasti absen. Kemudian Elkan Bagot juga kabarnya ada di Bali. Saya nggak tahu Elkan Bagot juga akan dipanggil atau tidak, tetapi harapan saya sih pemain seperti Elkan Bagot itu kembali dipanggil lah. Kasih kesempatan lagi. Masa lalu hubungan dia dengan Sintayong sudah berakhir, ya sudah selesai. Sekarang menatap masa depan, nggak usah lagi mengungkit-ungkit kasus masa lalu, karena kita juga sama-sama nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun kita main di kandang, saudara-saudara, dengan dukungan supporter, tentu saja kita tidak boleh memandang sebelah mata Cina. Tidak boleh meremehkan Cina. Tidak bisa menyepelekan Cina. Tidak bisa sesumbar. Jangan sesumbar. Karena apa? Karena kita kalah waktu main di Qingdao apa-apalah itu. Kita kalah 1-2 waktu itu. Terjadi ya banyak rumor yang kurang sedap itu waktu masih diasuh oleh Sintayong, taktik strategi yang aneh itu, saudara-saudara. Itu saudara-saudara pertama. Kedua, Cina ini dia butuh menang. Dia tidak ada posisi lain. Dia tidak
terjepit lah, kira-kira seperti itu. Biasanya tim yang dalam kondisi terjepit itu justru akan bisa bangkit, akan bisa mengamuk. Sudah itu sejarah pengalaman di sepak bola itu selalu begitu. Tim yang terjepit itu biasanya dia akan melepaskan diri untuk bagaimana caranya bisa-bisa. Apalagi ini Cina, saudara-saudara. Cina negeri yang sudah cukup tua di dunia, saudara-saudara. Dan mereka butuh menang karena pada 3 pertandingan sebelumnya itu mereka kalah dari Jepang, kalah dari Arab Saudi, dan kalah dari Australia. Itu loh, itu sulitnya di situ. Mereka harus menang apapun akan mereka lakukan untuk meraih kemenangan. Apapun itu, saudara-saudara, itu sudah pasti karena hanya kemenangan yang bisa jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata Cina. Kita nggak akan bisa mainkan Martin Paz dan Marcelino yang mengalami hukuman akumulasi kartu. Sementara saya nggak tahu ya kondisi pemain yang lain bagaimana, apakah mereka cedera atau tidak. Tetapi kemungkinan juga kalau kita punya waktu persiapan yang cukup panjang, yang mungkin ada sekitar lebih dari seminggu, saya rasa kita layak optimistis. Tetapi sekali lagi, jangan memandang sebelah mata, jangan menganggap remeh Cina. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya sudah kita kulik tadi. Kita bicara tentang Cina, tim nasional Cina yang akan menghadapi Indonesia pada tanggal 5 Juni 2025 di Jakarta, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Khususnya yang kita bahas ada pemain naturalisasi Cina dari Brazil. Ada setidaknya 4 pemain naturalisasi, pemain tim nasional Cina naturalisasi dari Brazil yang membela tim nasional Cina. Maaf, bukan Indonesia, tim nasional Cina. Sementara Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi dari Belanda. Bedanya kalau yang dari Belanda adalah punya darah Indonesia, punya jalur keturunan heritage-nya, nenek moyangnya dari Indonesia. Sementara ini pemain-pemain Brasil yang ada di Cina itu adalah pemain-pemain Brasil, pemain asing di Liga Super Cina yang dinaturalisasi. Mirip kayak pemain-pemain yang ada di tim nasional Malaysia, saudara-saudara, atau tim nasional Vietnam. Itu, dan salah satu yang terbaru adalah Serginho. Serginho ini adalah pemain dari Brasil, saudara-saudara. Pemain dari Brasil yang berusia sebenarnya nggak muda juga ya, 30 tahun, saudara-saudara. 30 tahun dari Beijing Guoan. Sebelumnya sudah ada Eccleston, kemudian ada Alan, kemudian ada Fernandinho, saudara-saudara. Ada Fernandinho, ada Alan, ada Eccleston, dan sekarang ada Serginho. Tetapi mereka juga punya beberapa pemain yang pemain keturunan, saudara-saudara. Beberapa pemain keturunan Cina yang memang punya darah Cina. Misalnya ada yang namanya Arturo Cheng, itu dari Paraguay. Kemudian ada Min Yang, itu dari Swiss. Kemudian ada Alex Yang dari Spanyol. Kemudian Tias Browning, Nico Yenaris, itu beberapa yang dari Danny Wang juga ada. Kemudian John Husiter, itu juga Setor, itu juga dari keturunan. Tetapi dalam beberapa kualifikasi Piala Dunia terakhir ini mereka tidak mendapatkan kesempatan dipanggil ke tim nasional. Yang dipanggil ke tim nasional ya pemain-pemain dari Brasil ini. Serginho itu yang paling baru kemarin itu, pada 2 pertandingan sebelumnya itu dia dipanggil tetapi belum mendapatkan kesempatan bermain. Mungkin nanti melawan Indonesia, Serginho ini bisa diberi kesempatan untuk bermain menghadapi Indonesia. Posisinya adalah gelandang serang, saudara-saudara, bisa menjadi second striker. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri di dunia maya. Jangan. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!